Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Qur'aniyah. Berjumpa kembali dengan saya di Bincang Ramadan 2021 di sesi kesehatan. Sore ini kita akan diskusi sembari mengawali puasa Ramadan kita tentang bagaimana kiat puasa sehat. Tentunya para sahabat Qur'aniyah sudah sering membaca, sering mendengar, juga sering menyimak berbagai tips, cara-cara untuk bisa tetap bugar, tetap semangat, tetap produktif di bulan Ramadan sembari mengikuti seluruh kegiatan untuk meningkatkan amalan ibadah kita. Tetapi pada sore hari ini kita bisa kembali berdiskusi tentang kiat-kiat puasa yang sehat. Nah, sahabat Qur'aniyah, untuk mengawali bagaimana kita bisa tetap fit, bisa kita tetap energik, kita tetap produktif, beberapa kiat-kiat sudah saya siapkan. Antara lain yang pertama, kita sangat perlu menjaga tentang aturan pola makan. Jadi aturan pola makan ini kita perlu perhatikan mulai dari jadwalnya, jenisnya, kemudian jumlahnya. Jadi mengatur pola makan, jadwal kita sudah diatur sedemikian rupa, ada di masa sahur dan di masa berbuka. Tetapi apakah kita bisa melakukan konsumsi kudapan-kudapan tertentu di antaranya? Bisa, nanti ada waktu-waktu selingan. Semisal kita lakukan sembari menunggu sholat isya atau jamaah sholat tarawih. Atau sesudah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Tetapi pada waktu kita mengkonsumsi kudapan atau makanan selingan, kita perlu mengatur jumlahnya. Tentunya jumlah yang kita konsumsi tidak lagi sama dengan jumlah pada waktu kita mengkonsumsi makanan pokoknya. Yang kedua, sahabat Qur'aniyah, adalah porsinya. Porsinya atau jumlahnya bagaimana? Porsinya harus tetap normal. Tidak boleh kita kemudian karena ini puasa, supaya kuat, supaya tetap energik, nggak lemes, nggak ngantuk, maka porsinya didouble, maka porsinya itu dibuat triple. Nggak gitu. Jadi porsinya harus tetap normal seperti kebutuhan kita sehari-hari. Nah, porsi ini takarannya apa? Takarannya adalah kebutuhan kalori kita. Apakah kebutuhan kalori kita itu biasanya di antara range 1.500 sampai 3.000 misalnya. Atau kita membagi menjadi 3 waktu makanan pokok. Nah, porsi-porsi itu tidak boleh berkurang, juga tidak boleh tambah. Tips yang ketiga adalah kita lebih banyak atau kita lebih harus bijak memilih penggunaan karbohidrat kompleks dan kaya serat. Jadi apakah kita boleh tetap mengkonsumsi nasi sekaligus mie, sekaligus roti? Nanti di belakang akan kita simak ya, yang disebut karbohidrat kompleks dan makanan yang kaya serat itu yang seperti apa. Tips yang keempat adalah kita harus membatasi makanan manis. Jadi kalau ada biasanya kita iklan-iklan tertentu memasuki bulan Ramadan bahwa kita berbuka dengan yang manis atau perbanyaklah makanan yang manis. Justru kalau kita ingin tetap bisa energik, tetap bisa fit di bulan puasa, kita harus membatasi makanan manis ini. Kenapa kita harus membatasi makanan manis? Glukosa, makanan manis ini mengandung banyak gula, dia akan lebih cepat untuk habis di dalam tubuh. Jadi nanti pada waktu kita sudah selesai sahur di tengah perjalanan, kita akan cenderung lebih mudah lapar lagi. Jadi yang kita pilih justru adalah makanan-makanan yang tidak terlalu manis, tetapi yang kaya serat dan tinggi protein. Kemudian tips yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Tips yang kelima adalah olahraga ringan. Siapa bilang kita puasa tidak boleh berolahraga? Justru pada waktu kita masuk di bulan Ramadan, di bulan puasa, biasanya seluruh metabolisme tubuh kita, kebiasaan kita itu jauh lebih tertata, jauh lebih terstruktur. Kapan waktu makan, kapan waktu istirahat, kapan waktu kita melakukan aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga olahraga tetap harus kita lakukan. Kemudian olahraganya bagaimana? Jenisnya adalah olahraga yang ringan, yang tidak membutuhkan banyak energi. Contoh, jalan, bersepeda ringan, gitu ya. Atau kalau misalnya ada yang aktivitasnya main catur, boleh.
boleh main catur, tidak terlalu memakan energi yang besar. Nah, tetapi waktunya juga perlu kita perhatikan. Kapan bijaksana kita memilih waktu olahraga pada waktu kita menjalankan ibadah puasa? Waktu yang paling ideal adalah waktu di sore hari. Beberapa saat, sekitar 3-4 jam menjelang berbuka puasa. Tujuannya adalah untuk bisa menyiapkan waktu mengkompensasi energi yang kita gunakan pada waktu kita berolahraga. Kemudian tips yang keenam adalah tidur yang cukup. Jadi tidak hanya istirahat yang cukup, tetapi tidurnya harus cukup. Biasanya kalau kita berada di bulan Ramadan, kita akan fokus untuk meningkatkan ibadah kita sampai-sampai kita rela mengurangi jam tidur. Itu boleh, itu sah, dan itu baik. Tetapi kita harus punya solusi. Tidur kita tetap harus cukup. Lalu bagaimana kita atur waktu tidur kita? Mungkin 1 jam, setengah jam sebelum ibadah sholat zuhur misalnya. Kita bisa memilih waktu istirahat. Kemudian juga kualitas istirahatnya, kualitas tidurnya harus sangat diperhatikan. Kalau kita mau berangkat tidur kemudian kita masih pegang handphone, kita masih pegang gadget, kita masih dengarkan musik yang kemudian musiknya itu mengarahkan konsentrasi kita tidak untuk beristirahat tetapi sebaliknya, maka itu yang harus kita hindari. Dan tips yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tips yang ke 7 atau 8 ya ini tadi, itu adalah cukup minum air putih. Kebutuhan tubuh kita itu hampir lebih dari 50% adalah air. Sehingga saat kita menjalankan ibadah puasa, hal ini juga harus tetap menjadi perhatian kita. Maka cukup minum air putih itu juga harus sangat diperhatikan. Kapan ya caranya kita supaya bisa memenuhi kebutuhan air putih yang mungkin sahabat Qur'ania sering sudah mendengar? 8 gelas. Kapan minum 8 gelas ini kalau bisa kita ambil 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat akan berbuka puasa atau takjil, 2 gelas saat selesai makan atau saat selesai berbuka, kemudian 2 gelas saat tidur. Mudah. Kalau tidak terbiasa bagaimana? Kalau tidak terbiasa, kita sediakan di samping kita air putih. Nanti sedikit-sedikit, pelan-pelan, habis nyemil kudapan, habis baca buku, habis baca Al-Quran, habis ibadah, kita bisa minum air putih langsung. Jadi banyak caranya. Jadi bukan berarti karena waktunya untuk makan berkurang, kemudian kita juga mengurangi konsumsi air putih. Nah, tips yang berikutnya dan yang terakhir adalah kita tetap harus menjaga aktivitas dan pikiran positif. Contoh apa? Kapan ya ini jam buka puasanya? Kok nggak buka-buka ya? Atau bahkan kita sibuk. Kapan ini nanti kita buka? Saya harus masak apa? Saya harus menyiapkan apa? Memang betul, karena Ramadan ini 1 bulan dalam 1 tahun adalah bulan yang paling istimewa. Kadang kita, khususnya ibu-ibu ya terutama, itu akan cenderung mengspesialkan, membuat sesuatu yang spesial, baik sebagai kudapan maupun sebagai makanan. Tetapi ini jangan dijadikan stres. Kemudian kita sibuk berpikir ini nanti anak-anak mau makan apa ya, nanti saya mau buka puasa apa ya, atau sebaliknya. Karena saya sedang menjalankan ibadah puasa, maka pekerjaan harus saya kurangi. Maka saya nggak akan ke sana, nggak akan ke sini karena khawatir nanti lemas. Karena khawatir nanti tidak terpenuhi kebutuhan energi saya nggak akan ketemu orang, nanti nggak cukup energi untuk bisa berbicara, berbincang, meskipun itu untuk urusan pekerjaan atau hal-hal yang lain. Nah, hal-hal ini akan mengurangi kemampuan tubuh kita untuk menjaga imunitasnya, karena hormon bahagia kita sudah turun, keyakinan kita bahwa badan kita akan tetap baik-baik saja akan terpengaruh. Nah, tadi saya sempat share tuh, jadi sebetulnya karbohidrat kompleks itu bagaimana sih? Nah, karbohidrat kompleks itu seringkali bersinggungan langsung dengan mereka-mereka yang memilih sekaligus berdiet, sekaligus berupaya menurunkan berat badan dalam kondisi puasa. Nah, apakah hal ini bisa dilakukan? Hal ini bisa kita lakukan, tetapi tadi tetap menjaga kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku. Pola makan tetap, porsi makannya tetap, jenisnya yang kita. Jadi ada beberapa karbohidrat yang cukup baik kita pilih, contoh ya gandum, kemudian kentang ya, kemudian
nasi merah atau beras merah, itu lebih baik kita memilih karbohidrat jenis tersebut dibandingkan dengan karbohidrat yang lain seperti nasi putih gitu, mie gitu ya, mie instan terutama. Nah, itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, kemudian ya, ada juga yang begini, dokter saya ini sudah makan segala macam yang seratnya tinggi, bahkan saya tidak makan nasi sama sekali, tapi kok nggak kurus-kurus ya dok, kok nggak turun-turun ya berat badannya. Kalau saya boleh share di kesempatan kali ini, satu porsi nasi putih, satu mangkuk kecil atau satu piring kecil itu kurang lebih berisi 200 gram. 200 gram nasi putih itu setara dengan kurang lebih 260 kilokalori. Nah, ternyata nasi putih sebanyak 200 gram ini itu masih lebih kecil kalorinya dibandingkan dengan daging atau roti goreng satu porsi yang cuman ukuran kira-kira 85 gram kalau kita beli di amang-amang itu. Nah, ternyata roti daging yang segitu itu besaran kalorinya itu 337 bahkan lebih kilokalori. Bayangkan, mendingan makan nasi satu piring kecil atau satu daging. Nah, itu perlu kita pikirkan juga. Kemudian saya nggak makan nasi, tapi saya nyemilnya bakwan. Bakwan itu satu porsi 50 gram, kira-kira 1-2 potong bakwan. Ternyata itu besarannya 270 kilokalori. Asik kan? Nggak makan nasi, tapi kok nggak kurus-kurus? Sudah terjawab. Ya. Terus kemudian juga yang kadang-kadang kita miss, kadang-kadang kita terlewat. Nasi uduk, yang satu porsi itu, ada ayamnya, ada nasinya, ada mentimunnya, ada sambal matanya misalnya. Itu kira-kira setara dengan pisang goreng 3-4 potong yang digorengnya pakai minyak yang tidak rendah lemak, kemudian disandingkan dengan kopi manis atau teh manis. Nah, jadi sekarang kita bisa pilih di bulan puasa, kalau kita sembari mau berdiet, maka kita harus bijak memilih jenis makanan kita. Juga pada kesempatan kali ini, saya mau share. Jadi supaya kita kenyangnya lebih tahan lama pada waktu sahur, menu apa sih yang bisa kita pilih? Beberapa menu atau beberapa jenis makanan yang bisa kita pilih supaya kenyangnya bisa sedikit lebih lama. Itu contohnya agar-agar. Jadi agar-agarnya boleh dikemas model apa aja. Tetapi juga perhatikan tambahan gulanya, tambahan pemanisnya. Kalau mau diberi fla, ingat di dalam fla itu ada susu, kemudian ada creamer, itu juga menambah kalori. Jadi saya rasa tidak perlu ya kalau kita mau sekaligus untuk berdiet. Agar-agar boleh. Kemudian ubi itu juga membuat kenyangnya lebih tahan lama karena kenapa? Seratnya tinggi. Yang berikutnya oatmeal sudah banyak ya sediaan instannya dengan berbagai macam rasa. Tetapi semua sediaan yang instan semakin original, semakin plain, itu maka semakin baik. Karena kenapa? Tidak ada tambahan pemanis, tidak ada tambahan warna, tidak ada tambahan komponen-komponen tertentu. Dan yang terakhir adalah olahan susu. Olahan susu banyak, ada yogurt, ada keju, ya itu bisa kita pilih untuk menu sahur supaya kenyangnya lebih lama. Kemudian sahabat Qur'aniyah, beberapa jenis makanan kita perlu tahu juga berapa lama sih sebetulnya dia itu mengisi lambung kita. Berapa lama lambung kita itu membutuhkan waktu untuk bisa mencerna makanan itu. Kalau kita kepingin kenyangnya agak tahan lama, maka tentunya secara logika sederhana kita memilih makanan yang di lambung itu prosesnya bisa berjalan sedikit lebih lama. Contoh apa? Daging ayam. Daging ayam itu akan habis, akan dicerna, itu kurang lebih membutuhkan waktu 1,5 jam. Daging sapi itu membutuhkan waktu 2,5 sampai 3 jam. Kalau sayuran yang mentah dan yang matang ini juga berbeda. Sayuran yang mentah itu kira-kira membutuhkan waktu 30 menit. Untuk sayuran yang matang membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 45 menit. Buah-buahan itu 15 menit sudah bisa dicerna oleh lambung kita dengan baik. Jadi, dengan kita mengetahui berapa lama sih sebetulnya kemampuan lambung kita untuk bisa mencerna jenis-jenis makanan, kita bisa melakukan pemilihan yang tepat. Seperti contoh, saat sahur saya harus memilih makanan yang diolahnya sedikit lebih lama. Untuk berbuka, saya memilih yang diolahnya agak lebih cepat.
tujuannya adalah mengembalikan energi kita yang sudah terpakai pada waktu puasa selama sekian jam. Yang selanjutnya, dan mungkin ini yang terakhir ya, saya mau share kalau nanti kapan pas kita ada webinar, mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Karena hari ini kita masih bincang-bincang seru gitu ya. Berarti via suara aja dulu ya. Jadi ada beberapa makanan yang jenisnya adalah high protein. Jadi proteinnya tinggi. Ini bisa kita pilih. Karena makanan dengan protein yang tinggi itu juga cenderung membuat kita merasa kenyang lebih lama. Tadi ya ada daging sapi, ada salmon, kemudian ada dada ayam, kemudian ada jenis kacang-kacangan, jenis keju-kejuan atau olahan susu. Nah, itu bisa kita pilih sebagai alternatif kita untuk memastikan bahwa kita tahan lama nih puasanya nih, nggak akan terganggu nih aktivitasnya. Nah, sahabat Al-Qur'aniyah, mungkin yang bisa kita bagikan pada sore hari ini itu dulu. Nanti untuk sesi berikutnya kita bisa berdiskusi. Sebetulnya kiat sehat untuk ibu hamil pada saat puasa bagaimana? Kiat sehat untuk memilih makanan bagi anak-anak bagaimana? Supaya anak-anak bisa tetap makan dengan semangat, berpuasa dengan semangat, dan tidak terganggu kesehatannya seperti apa. Nanti akan kita sajikan di sesi kesehatan yang berikutnya. Terakhir dari saya, kalau kita ingin tetap berpuasa dengan fit, berpuasa dengan sehat, berpuasa dengan baik dari sisi kenyamanan kesehatan kita, yang paling penting kita perhatikan adalah don't eat less, but just eat right. Nggak perlu kita mengurangi makan, tapi pilihlah makanan dengan baik dan benar. Terima kasih dari saya, sampai bertemu lagi. Selamat menunggu berbuka puasa, semoga puasa kita diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.